Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita bersaat teduh sejenak, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 15, demikianlah dikatakan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut hal yang baru adalah hal yang sangat sulit di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi ketika Allah sudah menentukan hal yang baru itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka itu harus kita terima dan kita dengar. Itu sering terjadi di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya, di tengah-tengah gerejanya. Ketika seorang pelayan harus terjadi mutasi atau pergantian, sangat sulit bagi pelayan A yang sudah nyaman di tempat itu untuk melepas dan menerima pelayan yang baru. Dan ini harus terjadi di tengah-tengah gerejanya. Ada pertukaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi atau instansi kegerejawian. Sehingga ada yang namanya mutasi. Ketika mutasi terjadi, apakah kita bisa seperti Musa ini harus memberikan kata-kata terakhir, kata-kata perpisahannya, dan memberikan kepercayaan kepada umat yang akan dipimpin, dan memberikan nasihat agar umat tidak membeda-bedakan atau tidak langsung menolak siapa yang akan menggantikan. Karena sering terjadi ketika ada mutasi, ini yang menjadi persoalan terbesar yang terjadi di tengah-tengah gereja masa kini. Namun firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa setiap pergantian itu adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi, tetapi bagaimana kita menyikapi ini. Sikap kita sebagai umat Tuhan, sikap kita sebagai pengikut Kristus, yang pertama adalah mengenali apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam pergantian ini. Yang pertama, seorang yang digantikan itu harus memiliki seruan kepada setiap umat, mengatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu, ya, dari antara saudara-saudaramu. Nah, ini mau mengatakan ada kedekatan dan marasing nadigatihon dohok namanggatihon. Tidak berbeda yang digantikan dengan yang menggantikan. Jadi bagaimanapun dia, itu adalah sama artinya ketika yang satu harus diberangkatkan dan yang satu harus diojakkan, misalnya seperti itu. Jadi harus ada kata bahwa ini adalah juga pilihan dari tengah-tengah, ya, dari tengah-tengahmu dan dari antara saudara-saudaramu. Kalau yang digantikan itu dulunya sudah enak persaurannya, sudah enak persekutuannya dengan jemaat yang ada di tempat, maka yang menggantikan itu harus menyikapi hal itu, ya, di mana hal yang baru akan memiliki pelayan harus bisa berganti tempat dan berganti suasana, di mana dia harus menjadi pemberita firman. Nah, namun yang mau dikatakan oleh Musa di sini adalah dia menekankan kepada umat Allah supaya tidak membedakan pemimpin yang baru yang akan menggantikan dia. Karena penekanannya adalah jelas, dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu seorang yang akan memimpin. Jadi setiap pelayan pemberita firman Tuhan itu dibangkitkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dan dilayakkan oleh Allah. Jadi tidak ada satupun kita yang layak untuk menolak itu. Tidak ada satupun kita yang berhak
untuk membatalkan pergantian yang telah diajarkan oleh firman Tuhan ini. Sehingga kata-kata terakhir yang harus kita simak dari firman Tuhan ini adalah, dialah yang harus kamu dengarkan. Terkadang banyak di tengah-tengah kita tidak bisa move on dari tempat lamanya. Sehingga seakan-akan dia memiliki pengaruh di tempat lama itu, walaupun dia sudah melakukan pelayan di tempat yang baru. Karena itu bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun dan dimanapun kita akan diberangkatkan dan akan menggantikan siapa dan digantikan oleh siapa, mari secara iman kita serahkan dan kita berserah kepada Tuhan. Karena kemanapun kita pergi, ingatlah Tuhan akan menopang kita dan memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Melayani adalah pelayanan bagi Tuhan, sehingga ketika kita diserahkan kepada jemaatnya, sebenarnya yang mau kelihatan di situ adalah Allah yang melayani umat Tuhan yang telah dipilih oleh Allah untuk kita layani. Demikian juga dengan jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah anggap yang baru itu adalah musibah, tetapi terimalah walaupun yang lama itu seakan-akan adalah hal yang tidak bisa dilepaskan. Tetapi yang baru ini harus menjadi hal yang harus diterima dan dinikmati juga. Karena itu bagi kita semua umat Tuhan, kita percayakan penyertaan, bimbingan tangan Tuhan itu nyata bagi kehidupan setiap orang beriman. Karena Allah yang memilih, Allah yang membangkitkan, Allah yang telah mengaruniakan dan mengurapi. Karena itu, dengarlah siapa pemimpinmu yang akan memberitakan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan hidup seturut dengan firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Agar kami memahami dan mengerti apa yang kami lakukan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan pemulihan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai dan selalu menopang kehidupan mereka untuk menghadapi segala pergumulan tersebut. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.